warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Segenap bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, membangunkan kita dari tidur kita, merupakan suatu kesempatan dari Allah Ta'ala supaya kita dengan tujuan beribadah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang kita sudah berikrar kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan, entah itu bekerja, entah itu beraktivitas keseharian itu kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bekerja niku untuk ibadah, apa yang kita hasilkan, uang yang kita dapatkan sebagiannya kita infakkan. Kemudian tatkala kita tidak bisa berinfak dengan harta, maka tenaga kita keluarkan disabilillah. Entah niku membersihkan masjid, menyingkirkan batu dari jalan, kan seperti itu. Itu mudah sekali. Tidak bisa dengan harta, tidak bisa jadi dengan tenaga atau dengan ucapan. Kita bernasihat kepada orang lain ketika kita melihat saudara kita akan melakukan maksiat, maka kita mencegahnya, jangan seperti itu merupakan kemaksiatan dan mendatangkan dosa dari Allah Ta'ala. Kita gunakan lisan kita untuk menasehati saudara-saudara atau teman-teman kita supaya tidak terjebak dalam kemaksiatan, yang dengan tujuan iradatul khair li ghairihi, menghendaki atau menginginkan kebaikan kepada yang lainnya, kepada saudara-saudara kita. Itu juga ibadah, Kemudian tatkala tidak dengan lisan kita kepada orang lain, maka kita bisa menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tasbih kita ketika kita lafalkan akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Napa niku subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ringan kan ya? Ringan, akan tapi itu jarang kita amalkan ketika kita sedang beraktivitas ataupun yang lainnya. Gampang tapi jarang kita lakukan, kan ya. Sebenarnya itu akan memberatkan amalan kita, memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dengan tasbih, tahmid dan takbir niku wow. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
dengan mudahnya kita melafalkan yang berefek akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Kemudian Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an, atau ketika tidak mampu untuk belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi mengajarkan atau belajar Al-Qur'an itu merupakan sebaik-baik dari seseorang. Apapun profesinya, ketika dia tidak mau belajar Al-Quran, maka dia itu bukan termasuk orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk kepada topik yang utama, sebagaimana tema hakikat kemenangan. Kalau kita bicara tentang kemenangan, Al-Fatah, kemenangan sebagaimana yang sering disebut dalam Al-Quran, Al-Fatah atau Al-Fauz. Kalimatnya Al-Fauz atau Al-Fatah, maknanya sama, yakni kemenangan atau kesuksesan. Akan tapi kesuksesan itu ada dua sifat. Kemenangan ada dua sifat, ketika kita di dunia atau di akhirat. Kemenangan itu apa sih? Kemenangan kalau dilihat dari definisinya adalah keberhasilan yang diraih akan yang sesuatu yang dicita-citakan. Ketika kita berhasil, kepingin usahanya lancar, kemudian sukses, laris, nah itulah kemenangan yang kita dapatkan. Ketika dia itu bercita-cita untuk menjadi seseorang yang atau pejabat, kemudian dia berhasil dan mencapainya, itulah kemenangan. Nah, akan tapi di sini ada dua sifat, ukhrawi yang bersifat akhirat atau duniawi atau bersifat dunia, keduniaan. Ketika kita mencita-citakan sesuatu di dunia, kepingin dagangannya lancar, usahanya sukses, kepingin menjadi seorang pejabat, atau di level tertentu yang dia targetkan, maka upaya yang dilakukan akan luar biasa, kan? Kepingin jadi pejabat niku sekolahnya sekolah tinggi, mboten cukup SMA atau S1, bahkan mungkin lebih dari itu. Nek ijazah SMA mawon levelnya tertentu saja, atau golongan-golongan tertentu saja, mentok paling golongan 3, ngoten mungkin ya, kalau itu di PNS. Akan tapi ketika dia bersekolah yang tinggi S1 atau S2, maka dia akan mendapatkan level yang lebih tinggi lagi. Begitu juga dalam sistem bisnis, ketika dia ingin mencapai sesuatu yang ditargetkan, maka dia akan membayar seseorang untuk mempromosikan usahanya niku ke media sosial atau ke media yang lainnya, supaya bisnisnya niku diminati oleh orang lain, kan ngoten nggih. Ngangken napa niku konten kreator sing followere lebih dari 1 juta atau bahkan puluhan atau mungkin puluhan ribu, ngoten nggih. Seperti itu. Jadi biayanya sangat banyak ketika kita menginginkan kesuksesan di dunia. Kepingin napa mawon jabatan yang lebih tinggi, sekolah lagi. Jadi kemenangan ketika kesuksesan ketika yang dicita-citakan itu sifatnya dunia, maka sangat biayanya sangat luar biasa tinggi, ngoten niku nggih. Mboten saged napa niku bisnis niku nggih kadang-kadang perlu strategi, kan ya. Bisnis niki gagal, ganti bisnis ini. Bisnis ini gagal, ganti lagi ngoten niku. Dievaluasi secara terus-menerus. Kok iso gagal piye? Oh, berarti teko iki ne, ngoten niku. Jadi dievaluasi.
mengikuti seminar-seminar sampai seperti itu. Akan tapi ketika Allah Ta'ala, ketika kita menginginkan kesuksesan di akhirat, maka Allah Ta'ala menawarkan akan yang lebih mudah. Dalam satu ayat niku, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard. Ketika kita mau melakukan, bersegera untuk mencari ampunan Allah, maka Allah menawarkan kepada kita sekalian, yakni jannah. Nah, itulah kemenangan yang sangat besar. Cita-cita seorang hamba, seorang muslimin yang besar adalah mencapai jannahnya Allah Ta'ala, katanya. Dalam surat As-Saff, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah, wahai sekalian manusia, orang-orang yang beriman, apakah perlu aku tunjukkan kepadamu atas perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Penawaran Allah Ta'ala ini mudah sebenarnya, hanya kepada orang-orang yang beriman. Apakah mau kamu sekalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang mana perdagangan itu bisa menyelamatkan kamu ketika di akhirat nanti? Perdagangannya Allah Ta'ala yakni tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Loh, orang-orang yang beriman itu loh, masih ditawarkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yakni tidak menutup kemungkinan orang-orang yang beriman itu berbelok ketika berjalan, kan katanya. Sebagaimana kita sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, nah, kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Kita sudah mengaku beriman, akan tapi lebih ditekankan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa ini apa sih? Definisinya sangat gampang saja nih. Menjalankan atau menunaikan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang. Kan simpel kan ya? Mek niku tok. Akan tapi ketika dalam kehidupan kita banyak sekali rintangan, banyak sekali godaan, sehingga kita mudah terjerumus dalam kemaksiatan, kan ngaten ya. Enak-enak zikir, enak-enak ngaji, katakanlah ada suara yang keras mengganggu, katakanlah sound system, nyanyi-nyanyian, kan terganggu kan ya. Nah, akhirnya ketika kita sudah ngaji, maca Quran, terganggu dengan nyanyian itu, terbawa kita kadang-kadang ya, melok nyanyi kan ya. Berhenti taklim atau ngaji kita, katanya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian bersungguh-sungguh atau berjihad di sabilillah, katanya. Ketika kita dihadapkan dengan tujahiduna fi sabilillah, kayak jihad niku hanya perang, kan ya. Kayak jihad niku perang melawan musuh, kan ya. Akan tapi di sini konteksnya tidak hanya dalam skup perang saja. Ketika kita mendengar adzan, ya, wa tujahidu nafi sabilillah, mendatangi sholat niku, seruan adzan niku termasuk sabilillah, betul? Sabilillah kan ya, di jalan Allah. Maka kita bersegera untuk mendatangi adzan tersebut, maka itu bisa disebut juga dengan jihad, bersungguh-sungguh, nemen-nemeni, katanya. Apa yang diserukan oleh Allah Ta'ala kita teman-temani, kita sungguh-sungguh. Itu bermakna jihad juga. Bi amwalikum wa anfusikum, berjihad tidak hanya dengan napa niku, dengan perang. Bisa jadi dengan jihad niku dengan amwal, dengan harta kita, ya. Nominalnya tidak terbatas, ya. Sing duwe rezeki titik, ya, disisihkan sedikit, sing duwe rezeki akeh disisihkan lebih banyak. Mudah sebenarnya kan, tapi kadang-kadang kita dibayang-bayangi kok.
engko rencana tuku iki, duitku lak kelong. Nah, ngoten kan ya. Engko rencana beli ini atau ada napa niku renovasi ini. Nah, jangan-jangan nanti berkurang. Nah, itu hiasan-hiasan syaitan supaya seseorang itu tidak mau mengeluarkan hartanya ketika dia itu mendapatkan rezeki. Padahal Allah Ta'ala sudah menjanjikan barang siapa yang dia itu mengeluarkan hartanya maka akan dibalas oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Kadang-kadang kalimat akhirat niku lho, balasan Allah di akhirat niku orang niku menyepelekan, ngoten niku, meringankan kayak itu mboten hak, mboten benar. Padahal janji Allah itu hak. Wa wa'aduka hak, janji Allah itu hak. Wa jannatu hak, wan naru hak, jannah itu hak, benar adanya, dan neraka itu juga nanti benar. Makanya nanti itu di akhirat banyak orang yang menyesal, bahkan orang-orang yang beriman pun itu akan menyesal. Yang dia itu mengeluarkan hartanya ketika di dunia itu, dia akan menyesal. Kenapa dulu tidak semua hartaku yang aku keluarkan? Kalau melihat balasannya seperti ini. Kenapa aku dulu tidak mau berjalan yang jauh sebagaimana sahabat dulu ketika dia itu rumahnya jauh, kemudian suatu saat tidak dijumpai oleh Rasulullah ke masjid, tidak ke masjid sama sekali. Kemudian ditanyakan kemana sih fulan? Kemudian sudah beberapa hari tidak ke masjid, dicari oleh Rasulullah dengan sahabatnya, kemudian ditanyakan kepada istrinya. Nah, ternyata dia itu sudah wafat. Ketika sebelum wafat menjumpai seorang tersebut yang wafat itu mengigau, kenapa tidak semua, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak yang lebih jauh, ngoten niku. Lah kemudian Rasulullah menyatakan, kenapa tidak semua itu, kenapa tidak semua hartaku aku sedekahkan? Kenapa tidak yang baru? Karena di saat perjalanan ke masjid niku wau ada seseorang yang meminta gamisnya. Sahabat itu sudah terbiasa gamisnya yang lebih bagus itu ditaruh di luar, di dalam, kemudian didobeli yang di luar niku dengan yang biasa, ngoten ya. Kemudian ketika ada orang yang minta, diberikanlah yang luar kan ya, otomatis dilepas yang satunya. Nah, yang luar itu otomatis yang biasa, yang lama. Nah, dia menyesali ketika dalam nazaknya niku wau, kenapa tidak yang baru? Mendapatkan bahwasanya wong sing elek ae lho, balasannya Allah Ta'ala luar biasa, berlipat-lipat, apalagi yang baru gitu ya. Kemudian kenapa tidak yang lebih jauh? Perjalanan yang jauh niku ketika dirasakan di dunia niku, rumahnya menuju masjid dirasakan belum cukup. Ketika nanti sudah meninggal, sudah wafat, kenapa tidak jauh lagi? Nah, orang yang beriman saja loh menyesal, ngoten niku. Jadi dengan apa yang dikeluarkan itu merasa belum cukup, merasa kurang, ngoten niku. Dengan balasan Allah yang luar biasa niku. Kemudian dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu akan kita dapatkan. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik dari apa yang kita kerjakan ketika kita sudah mengetahuinya. Menyadari dengan amalan-amalan kita bahwasanya itu akan lebih baik ketika kita sudah mengetahuinya nanti di akhirat. Ayat yang ke-13 dari surat As-Saff menyatakan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah, dan yang lainnya tuhibbunaha, kamu akan menyukainya, nasrum minallah, pertolongannya Allah. Ketika kita sudah menjalankan bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta kita, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Ta'ala, maka yang lainnya kemudian kalian akan menyukai nasrum minallah, pertolongannya Allah, dengan segala aktivitas kita,
dengan segala apa yang kita hadapi ketika di dunia, maka upaya-upaya kita dengan kesusahan kita ketika di dunia, maka di akhirat nanti akan lebih menyenangi, lebih membanggakan. Kita akan dibangkitkan dengan kondisi terakhir kita. Nek amalane apik dibangkitkan dengan kebaikan, nek amalane elek akan ditunjukkan dengan amalan kejelekan niku wau. Maka kita senantiasa berdoa sebagai penutup kita adalah penutup yang baik, husnul khotimah ngoten nggih. Wa fathun qarib, maka kemenangan itu dekat. Kadang kita berupaya, sudah berusaha nggih. Usaha kita kok selalu gagal ngoten nggih. Sebagaimana orang yang beriman, setiap usaha diiringi dengan doa ngoten. Karena doa niku merupakan senjatanya orang-orang yang beriman ngoten. Jadi mboten cukup ikhtiar tok mboten, usaha tok mboten. Dengan modal yang besar ataupun yang kecil. Mboten hanya seperti itu. Akan tapi doa niku menjadi ilah, menjadi senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi kita berupaya nggih, berusaha nggih ndonga ngoten niku. Kita sering mendengar nggih, orang tua kita yang mungkin sekarang sudah menjadi orang tua, dulu pula pernah menjadi anak kan nggih, dan juga menjadi mempunyai orang tua. Dan orang tua itu selalu mendoakan muga-muga sukses donya akhirat kan nggih ngoten nggih. Muga-muga sukses donya akhirat. Kan tapi ketika kita menginginkan kesuksesan dunia, banyak sekali kita yang napa niku tidak puas ngoten niku. Tidak puas dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala ketika di dunia. Kepingin sugih gak sugih-sugih, kepingin duwe motor gak duwe motor mobil, kepingin jabatannya naik gak munggah jabatannya. Nah itulah dunia. Ada kalanya sukses, ada kalanya napa niku jatuh, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Itulah dunia. Jadi mboten saged sukses terus sampai mati ndak, atau sakit terus sampai mati ndak. Ada kalanya sakit, ada kalanya sembuh. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, Allah itu yang memberikan sakit dan juga Allah juga menyembuhkan. Itu pasti. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit yang luar biasa. Berapa tahun sakitnya Nabi Ayub niku? Mboten hanya 1-2 tahun, mboten nggih. 80 tahun kalau nggak salah nih sakitnya Nabi Ayub nih. Jadi kalau kita merasakan sakit 1 bulan, 1 hari, 2 hari, 3 hari ngeluh, nah kita mengambil ibrah dari Nabi Ayub. Sakitnya puluhan tahun. Atau kita mungkin diuji dengan ketika berdakwah, kok gak tambah-tambah jamaah kan? Jamaah mujahidin ini kok pancet aja. Lah kita jangan bersedih ya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah niku mboten hanya 1-2 tahun atau puluhan tahun ndak ya. Bahkan ratusan tahun ya. Yang pengikutnya hanya 80-an sekian jodoh ya. Mboten ratusan ya. Kalau mungkin sekarang masa atau jamaah dari saudara-saudara kita jamaah Nahdlatul Ulama nggih. Wes jutaan, ratusan juta mungkin nggih. Kemudian di Muhammadiyah sendiri nggih. Yang kedua juga lebih besar. Akan tapi jamaah ketika kita masuk ke jamaah masjid nggih. Satu baris niku pun alhamdulillah. Kecuali ada event nopo ngoten niku penuh. Jumat penuh nggih. Ya, alhamdulillah. Jangan bersedih kita gitu. Karena nabi-nabi terdahulu pun dengan upaya yang keras
dia hanya mendapatkan sahabat atau jamaah itu hanya puluhan saja. Seperti itu ya. Kemudian dalam surat Al-Fatah ya, Allah Ta'ala menyatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang beriman dan beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka Allah Ta'ala menjanjikan liyudkhila, akan memasukkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kemenangan yang besar, kemenangan yang agung bagi orang-orang yang beriman adalah tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke dalam jannahnya yang di dalamnya itu tajri min tahtihal anhar, mengalir beberapa sungai-sungai. 4 sungai dalam hadis dalam ayat yang lainnya ada 4 sungai yang mengalir di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan apa 4 sungai ini wau? Ada sungai khamr yang ketika di dunia itu diharamkan, ada sungai susu, kemudian ada sungai madu, dan yang terakhir sungai ma, sungai air. Dan itu sungainya, sungainya ketika di jannah. Kalau kita melihat keindahan, mengalir sungai-sungai kan seneng ngoten niku, ayem ngoten niku. Dengan kesibukan kita, kemudian di akhir pekan kita merefresh nang gunung atau nang air terjun atau nang kemanapun yang di situ ada gemercik air, menenangkan. Dan itu tidak dikenakan royalti. Saat ini kan musuhnya royalti, ngrungokno musik royalti. Alhamdulillah kita tidak terbiasa mendengarkan musik. Nah, di sana akan ada sungai-sungai yang mengalir, dan itu suatu kesenangan tersendiri nanti di akhirat. Dan kemudian minuman ahli jannah niku tersegel, apa yang kita inginkan datangnya tersegel, semuanya baru, minumannya niku mau tersegel. Kalau kita mendapatkan minuman yang napa niku kalengan ngoten mawon kan kayak beda kan nggih. Beda kali gelasan. Beda. Membanggakan ngoten niku. Wa yukaffir anhum sayyi'atikum wa sayyi'atihim, dan Allah Ta'ala akan menghapus semua dosa-dosa kita, mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita ketika di dunia. Dan itu al-fauz atau kemenangan yang besar. Wa kana dzalika 'indallahi fauzan 'azima. Dan adalah Allah, apa yang telah dijanjikan itu adalah benar, ya. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Dzalika 'indallahi fauzan 'azima. Itulah yang dijanjikan Allah sebagai kemenangan yang besar. Cita-cita orang-orang yang beriman nanti di akhirat adalah mendapatkan jannahnya Allah Ta'ala. Kalau kita mendapatkan dari sebagian saudara-saudara kita, kalau seseorang itu masih menginginkan jannah, berarti keimanannya belum murni karena Allah. Nah, ahli-ahli sufi kan ngoten nggih. Akan tapi di ayat-ayatnya menjelaskan bahwasanya dengan kita mengharap jannahnya Allah Ta'ala itu merupakan ridhonya Allah. Ridhonya Allah Ta'ala nggih jannah niku, ngoten niku. Ketika Allah sudah meridhoi seseorang nanti di akhirat, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam jannah. Dan tidak mungkin ketika Allah itu ridho kemudian dimasukkan ke dalam neraka, itu tidak mungkin. Ngoten niku. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu memasukkan ke dalam neraka ketika Allah sudah meridhoi. Ridhonya Allah niku nggih jannah niku wau, ngoten niku. Mboten kaya nyanyian-nyanyian niku, aku tidak pantas ke surgamu dan juga tidak mampu ke nerakamu, kan ngoten nggih. Nyanyian-nyanyian ngoten niku kan itu menunjukkan dia tidak yakin
dengan apa yang dia amalkan. Wong iman, orang-orang yang beriman ketika dia mau menjalankan ibadah, tujuannya adalah satu, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa itu adalah janjinya dimasukkan ke dalam jannah. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai kita itu salah menafsirkan bahwasanya ridhonya Allah gak apa-apa mlebu neraka pokoknya Allah ridho. Ndak, ngoten niku. Allah ridho ya pasti dimasukkan dalam jannah, ngoten niku. Ndak mungkin ridhonya Allah ke dalam neraka, ndak mungkin. Bahkan orang-orang yang putus asa niku bahwa bene aku dilebokno neraka. Meneh-meneh nek malaikat nyaduke kasdawanan mlebu swarga. Itu konyol namanya, konyol. Itu orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang bisa diartikan menantang akan Allah Ta'ala, nantang akan Allah Ta'ala. Allah ditantang ya pasti Allah akan memusuhi kan gitu. Itulah kemenangan yang besar yang mungkin yang pantas kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari beberapa ayat dari surat Al-Fatah maupun As-Saff yang kita kutip tadi merupakan motivasi buat kita sekalian supaya kita senantiasa semangat untuk meraih kemenangan yang besar, al-fauzan azimah, yakni jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.